Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Tak terasa udah menuju akhir minggu ini. Kita percaya bahwa menutup minggu ini kita mau bersyukur, mau berseru kepada Tuhan untuk setiap rancangan yang akan kita lalui hari ini. Semoga kita awali dengan syukur dan tutup juga hari ini dengan syukur. Mari bersama-sama kita pujikan PKJ 7, PKJ 7 bait pertama dan yang kedua. Bersyukurlah pada Tuhan. PKJ 7 bait pertama dan yang kedua. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya. Bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur. Karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa di sepanjang hidup kami hanya bisa mampu untuk berkarya dan melewatinya kalau kami lewati dengan rasa syukur. Cara pandang, perspektif yang sebenarnya harusnya kami miliki setiap saat, setiap hari. Tapi godaannya banyak. Tapi biarlah Tuhan yang memampukan dan menolong kami untuk bisa melewatinya. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan hari ini akan jadi cara kami juga bersyukur kepadamu. Dalam nama kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Mazmur 15 ayat 1 sampai 5, dengarkanlah sabda Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya dan tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Sebuah pertanyaan mengenai syarat kadang mewakili keinginan yang tersirat. Bapak Saudara, Daud mengajukan sejumlah pertanyaan menyangkut syarat dalam sebuah dialog yang rasanya imajinatif antara Raja Daud dan Tuhan. Kerinduannya yang terdalam adalah tinggal di dalam hadirat Tuhan, sehingga tinggal di hadirat Tuhan bukan cuma mendapat ketenangan, tetapi mungkin kita merasa kalau Tuhan 24 jam sama kita dan kita bisa lihat pegang tangannya, maka keputusan-keputusan yang kita ambil juga menjadi keputusan-keputusan yang terbaik gitu ya. Dan Daud jadi ingin bertanya, siapa yang boleh hadir dan tinggal di hadirat Tuhan? Ada 10 kurang lebih ciri yang dijelaskan nama Daud, termasuk melakukan apa yang adil, mengatakan kebenaran dan berpegang pada sumpah. Semua itu terangkum dalam satu kata penting. Dikatakan bahwa orang yang boleh tinggal dalam hadirat Tuhan adalah dia yang berlaku tidak bercela. Siapa yang memenuhi syarat tersebut tidak akan goyah selama-lamanya. Bapak Saudara, pertanyaan yang harus diajukan di sini adalah siapakah manusia yang tidak pernah bercela selama hidupnya? Rasanya semua orang nggak ada. Sebaik-baiknya orang pun nggak bisa. Sehebat-hebatnya keluarga kita yang paling baik, pendeta, penatua, orang kudus, orang yang paling baik, guru kita, dokter, siapapun lah yang kita anggap spesial, nggak ada yang hidupnya tanpa celah. Siapakah yang berlaku adil dan berkata benar menepati janji? Semua manusia justru kebalikannya. Sebagaimana dikatakan di pasal sebelumnya, semuanya telah bejat dan tidak ada yang berbuat baik. Hanya orang yang telah dibenarkan Tuhan yang benar-benar tidak bercela. Ketika Tuhan menghapus dosa seseorang, maka sucilah seluruh hidupnya.
Jadi bukan karena usahanya, tapi karena Tuhan yang memulihkan. Kemah-kemah di surga menantikan orang-orang yang telah disucikan di dalam Kristus Yesus, dan inilah penghiburan kita. Sehingga Bapak Saudara, kenyataan ini patut disyukuri ya, melalui perbuatan yang nyata. Jadi kita berbuat baik itu karena kita bersyukur kita dibenarkan. Bukan karena kita bisa, tapi karena kita dibenarkan. Kita mensyukuri anugerah keselamatan Tuhan dengan perlakuan yang adil, perkataan yang benar, cara hidup yang sesuai dengan janji. Inilah yang membedakan iman Kristen dengan agama-agama yang lain di dunia. Kita melakukan kebajikan bukan karena kita disucikan, melainkan karena kita sudah disucikan dan kita berbuat baik sebagai bentuk syukur kita. Sehingga Bapak Saudara, mari pastikan hidup kita yang telah disucikan ini tidak bercela lagi. Dengan kuasa Roh Kudus, kita membulatkan tekad untuk mempertahankan ciri-ciri yang diamanatkan dalam Mazmur ini. Berusahalah untuk mengerjakannya setiap hari. Jangan berkecil hati. Kalau kita adalah calon penghuni kemah surgawi, maka kita harus setia dan jangan goyah. Dan Tuhan akan kuatkan kita selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar untuk menjadi orang yang hidup kudus itu. Karena satu, pertama kami dikuduskan bukan karena kami bisa. Sehingga sikap yang kami ambil dalam kehidupan ini adalah bentuk syukur kami karena kami sudah diberikan hadiah yang spesial. Sehingga biarlah Tuhan mampukan kami hidup kudus dan benar dan layak di hadapan-Mu, dan ingatkan kami untuk setiap jalan yang mungkin kami tempuh salah, agar kami bisa kembali ke jalan yang benar. Kami serahkan hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.